Shalom teman-teman semua. Ya, selamat datang di channel El Sadik. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama ngobrol berkaitan satu topik yang menarik tentang pemuritan. Ya, di sini kita ada Mas Iti, ya. Rahayu. Juga ada Mas Ayub. Halo. Kita akan ngobrol dengan mereka berdua berkaitan topik pemuritan. Nah, teman-teman kalau ada hal yang mau ditanyakan bisa komen di bawah ya. Nanti akan kami bantu jika ada hal yang sekiranya teman-teman bergulat berkaitan dengan pemuritan itu. Ya, bergumul. Pemuritan itu seperti apa ya? Baik, Mas Ayub, Mas Iti, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya ini ya? Sehat, saya sehat. Di tengah alam ini saya sehat sekali. Iya, saya juga sehat ini. Kita sedang di tengah sawah seperti ini dengan pemandangan hijau. Ini nggak tahu ya belakang hijau enggak ya. Tapi depan saya hijau, teman-teman. Depan saya hijau, teman-teman. Nah, kita tag di sini tuh ada tujuannya juga ya, karena seperti kita pahami pemuritan kita menjangkau jiwa-jiwa itu supaya mereka berkembang jadi hijau gitu ya. Ya kayak tanaman. Pemuritan tuh kan kayak orang petani lah, seorang petani. Bahkan di Alkitab juga penggambarannya gitu kan. Jadi ada pokok anggur, bapak pula pengusaha. Jadi yang ranting yang tidak berbuah atau kering kan dipotong. Ya sama. Jadi kita background para petani itu ya memang cocoknya alam gitu ya. Betul sekali. Sawah gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong Mas Ayub ini, teman-teman juga pengen lihat wajahnya seperti apa ya, kegantengannya ini. Oh iya, Di sini kita sudah prokes ya, vaksin juga sudah kita aman ya. Saya buka Vaksin dulu. 2 kali. Dua kali. Nah, ini teman-teman. gantengannya Mas Ayub. Halo. Ya. Oke, nah yang menarik ini tentang pemuritan. Sebenarnya itu filosofinya seperti apa menurut Mas Ayub dan Mas Iti ini seperti apa? Dari Mas Ayub dulu coba. Ya, monggo Mas. Kalau pemuritan, nah ini mumpung memang berada di situasi yang tepat begitu ya. Jadi buat saya pemuritan itu ladang misi, gitu. Ladang misi. Jadi saya mengumpamakan murid itu adalah benih-benih yang ditanam begitu, dan saya pekerjanya. Nah, kebetulan ini di tengah sawah seperti ini ya. Jadi memang tepat sekali kalau membicarakan tentang pemuritan. Jadi buat saya pemuritan itu seperti seorang petani atau peladang yang sedang menanam benih, kemudian dirawat baik-baik dan dirawat, dijaga, dan kemudian ditunggu hingga berbuah gitu. Nah, kalau sudah berbuah kan bisa dinikmati. Jadi, nah ini teman-teman lihat di belakang itu kan sudah kosong. Nah, itu sudah dipanen. Jadi seperti itu pemuritan itu. Ada masa menanam benih, ada masa merawatnya, dan kemudian ada masa panen gitu. Oke, Itu nah, sih sudut pandang saya ya. dari Mas Iti. Dari saya sendiri, dari ET sendiri, pemuritan itu kayak keluarga, jadi mendidik anak itu ya. Jadi ada tadi ilustrasi dari Mas Ayu, ada petani. Kalau saya memandangnya kayak anak. Makanya ilustrasi yang bahkan di Alkitab sebenarnya bukan ilustrasi ya, karena dikatakan bapa tadi yang saya sebutkan, betul. bapa dan anak. Jadi ada bapa di surga, kemudian dia mengutus sang putra atau anaknya ke dunia ini. Nah, itu juga pemuritan sebenarnya. Kenapa? Karena sosok sang putra ini pun ternyata tidak otomatis langsung bisa sukses gitu ya. Kelihatannya apa? Kita lihat dia harus belajar. Usia 12 dia di bait suci harus namanya, kalau zaman sekarang mungkin kayak daftar sekolah gitu ya, sekolah para rabi. Jadi dites dulu di usia 12, dites pengetahuan Alkitabnya. Dari ini berarti kan dia ngajarin orang tua dulu. Orang tua ngajari Alkitabnya sebagus apa gitu ya. Kemudian sepertinya dia dianggap cerdas kayaknya ya, dari teks-teks yang tertulis begitu. Dia dianggap berhikmat, kemudian bisa menjawab dengan bagus sesuai dengan, bahkan nampaknya melebihi harapan dari para rabi sendiri, para guru ya. Jadi ketika dia dianggap wah ini cerdas gitu ya, pinter urusan kitab suci, maka dia dimasukkan atau diterima sebagai murid gitu ya. Makanya jangan heran dia dari usia 12 dari bait suci itu sampai usia 30 hampir tidak ada ceritanya. Jarang sekali ada ayat atau bahasan dia ngapain gitu ya, karena bagi orang Yahudi itu sudah jelas, tidak perlu ditulis, karena anak-anak yang masuk sekolah rabi ya sekolah. Jadi usia 12, kalau di kalangan Yahudi disebut bar mitzvah, jadi kayak semacam
apa istilahnya, pendewasaan. Jadi ketika itu anak diajari hukum. Miswah itu kan, miswat itu kan hukum ya. Atau jadi anak atau remaja diajari perintah-perintah Tuhan Mas ya. Jadi usia 12. Kalau sekarang kayaknya diganti 13. Nah, terus kemudian sesudah dia siap usia 30 baru dia diterima masyarakat sebagai seorang rabi. Dan ini proses pendidikan. Jadi dari orang tua mendidik orang tua manusia ya, Yusuf dan Maria atau Miriam. Demikian juga dengan pemuritan bagi kita ya, kita memperlakukan murid itu ya kayak anak kita. Jadi kalau dia liar, dia nakal, kemudian dia banyak omong tidak kerja, itu ya kita sebagai bapak bisa memahami, atau ibu ya kalau perempuan ya. Jadi bisa memahami, oh, anak itu ya perkembangan seperti itu. Kalau anak kecil usia balita itu memang egois. Jadi kalau makan diambil temennya marah, mainan diambil temennya marah. Lihat temennya ada yang punya mainan lebih bagus, mau diambil gitu ya, pengen. Nah itu fase-fasenya seperti itu. Makanya nanti kita juga akan topik tentang kategorial usia, nanti ada topik sendiri gitu ya untuk pemuritan. Ya saya pikir begitu ringkasnya. Jadi cara pandangnya sebagai orang tua ya, bapak ke anak. Kalau perempuan ya ke ibu ke anak, kira-kira begitu. Proses berarti ya pemuritan. Ada proses. Jadi Mas Ayu menarik karena Mas Ayu juga punya balita. Iya. Betul. Jadi begini teman-teman. Ini prinsip saya sendiri, bukan prinsip saya sendiri ya, tapi sejak lama saya memahami seperti ini. Jadi yang bertanggung jawab pertama sekali memuridkan itu sebenarnya orang tua. Kalau menurut saya, jadi tanggung jawab sebenarnya bukan diletakkan pada gereja, bukan pada guru sekolah minggu. Ya. Tapi yang utama itu adalah orang tua gitu. Kenapa begitu? Karena kita lihat di 10 hukum itu ya, hukum ke berapa itu? Kelima. Nah, itu kan ada perintah bagi anak untuk menghormati orang tua. Jadi orang tua itu punya posisi penting di dalam pemuritan. Bahkan itu primer begitu. Jadi primernya itu anak dimuridkan oleh kedua orang tuanya gitu. Itu prinsip saya yang kebetulan tadi diingatkan oleh ya, itu memang betul. Pak Iti. Oh, Pak Iti. Ya kebetulan tadi diingatkan oleh Pak Iti. Nah, ini jadi satu topik yang menarik ya, karena primernya kan orang tua ya, pemuritannya. Tetapi dewasa ini banyak juga orang tua itu yang tidak tahu cara memuridkan. Ya. Gimana ini? Siapa dulu yang jawab ini? Silakan, sama saya mau jawab. Ayo dulu mungkin. Oh, saya dulu ya. Jadi orang tua ini. Nah, pertama tadi ya, kenapa banyak orang tua itu dalam tanda kutip tidak bisa atau mungkin gagal begitu, karena satu kurang pemahaman gitu. Jadi kan orang tua itu merasa ya sudah punya anak begitu saja, terus dibawa ke gereja dan sebagainya. Padahal kalau di dalam Alkitab kan tidak begitu ya. Jadi orang tua yang mengajarkan firman Tuhan terutama pada anak itu kan memang orang tua gitu. Jadi menurut saya kenapa banyak orang tua tidak bisa atau tidak mampu ya, karena itu kurang kesadaran gitu. Jadi ya misalnya di sisi lain ya, kita lihat dalam dunia pendidikan begitu. Orang tua itu kan cenderung menyerahkan begitu saja pendidikan anaknya pada sekolah, instansi lain. Padahal tidak, padahal yang bertanggung jawab untuk mendidik anak itu ya orang tua gitu. Instansi lain gunanya untuk apa? Mitra. Nah, itu. Jadi gereja, terus para church itu hanya mitra. Terus gurunya utama siapa ya? Orang tua. Ini menurut saya ya. Jadi itu harus disadari gitu oleh orang tua yang saat ini sedang melihat channel ini begitu. Anda itu adalah guru. Gitu. Anda itu adalah guru bagi para murid, rabi bagi para murid. Anda harus sadar itu. Oke. Itu sih. Gimana nih Mas Iti? Nah, ini karena beliau ya ada lowongan ini ya, untuk para wanita di luar sana. Gimana ini? Ya. Jadi ya saya sendiri mengamati gitu ya, pelayanan saya juga bagian dari sesekali menangani anak-anak atau rumah tangga, jadi konselor juga ya, termasuk menangani anak-anak sesekali. Dan masalah utama yang memang saya perhatikan itu sebenarnya karena budaya kita itu agak berbeda dengan budayanya kitab suci atau budaya Israel ya, gampangnya begitu. Misalnya ada satu ayat di kitab Torah yang dituliskan oleh Musa atau Moses, itu bilangnya begini. Ajarkanlah kepada anak-anakmu siang dan malam, ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia melakukan pekerjaannya. Jadi
secara spesifik Tuhan itu memberikan perintah untuk mendidik anak kita tentang Tuhan di dalam hukum-hukumnya. Ya, Gitu. betul. Nah ternyata orang-orang tua kita di ya katakanlah di Indonesia ini rata-rata tidak diberi pemahaman atau tidak tahu bahwa dia itu adalah pendidik yang seharusnya Ya, primer begitu ya. primer. Jadi pendidik primer bagi anak itu orang tua, apalagi berkaitan dengan ketuhanan atau hukum-hukum Tuhan. Karena ada ayatnya. Kalau tidak ada ayatnya saya tidak akan ngomong begini. Karena ada ayatnya secara jelas, didiklah anak-anakmu. Nah itu konteksnya sebenarnya bapak ke anak lelaki terutama. Didiklah anak-anakmu supaya mengikuti hukum-hukum Tuhan di kapanpun istilahnya. Artinya ketika mereka istirahat diajar, ketika mereka bekerja diajari, ketika mereka malam diajari, bangun diajari dan sebagainya. Segala aspek. Jadi seakan-akan perhatian orang tua yang dalam pemahaman umumnya adalah sekedar memperhatikan keamanan, makan, pendidikan. Beberapa aspek. Nah, di Alkitab atau di kitab Torah itu malah spesifik. Ajarlah anak-anakmu tentang hukum Tuhan begitu ya. Makanya ketika orang Yahudi punya tradisi istilahnya belajar khusus di usia 12 yang disebut bar mitzvah itu atau bat mitzvah untuk perempuan ya. Jadi para orang tua itu diharapkan oleh tradisi ini dia mendidik anaknya secara khusus dengan hukum atau perintah Tuhan. Gitu. Jadi arti dari mitzvot itu perintah gitu. Dan dimaknai itu perintah Tuhan. Jadi poin utamanya malah beban orang tua yang besar gitu ya. Nah, ini yang memang di dalam tradisi kita tidak punya gitu ya. Sejak dulu kalau soal keagamaan kita Serahkan kita serahkan ke institusi. Kalau zaman Hindu-Buddha ya mungkin ke para brahmana begitu ya. Jadi mereka sendiri tidak terlalu familiar, tidak terlalu pemahaman agamanya kurang gitu. Di Quran Kristen juga sama gitu ya. Paling gampang itu lihat gereja Anda, gereja saya. Sebutkan jumlah para bapak di gereja, berapa persen dari jumlah ibu di gereja. Ya toh? Sekarang. Nah, banyak ibunya ya. jadi para ibu selalu lebih banyak. Yang aktif di gereja selalu para ibu. Ya. Para bapak kemana? Nah ini Kemana-mana. Ya, ini sekedar contoh ya. Kenapa? Karena dalam budaya Yahudi yang namanya sinagog, jadi tempat ibadah itu minimal 10 pria. Jadi acuannya prianya Ya. Prianya artinya bapak kepala rumah tangga gitu ya. Jadi kalau kurang dari 10, jemaatnya kurang, tidak bisa ibadah umum, tidak bisa ibadah gitu. raya ya. Ngumpul-ngumpul bersama dianggap tidak sah gitu loh, kira-kira 10 lah kalau saya nggak salah. Jadi kalau entah ada wanita atau tidak, ada istri atau tidak, ada ibu atau tidak, acuannya lelaki itu. Acuannya Lelaki. Nah sekarang gereja kita enggak. Jemaatnya mayoritas ibu-ibu yang aktif gitu ya. Perempuan begitu getol dengan kerohanian. Lah ini para lelaki kemana ini? Jadi kerohanian seakan-akan itu tugasnya para ibu. Nah ini salah. Nggak cuma kerohanian, di rumah pun tugasnya ibu-ibu yang suruh ngopeni anak-anaknya. Ya itu juga. Kan seperti itu ya, Ya. kebanyakan budayanya. Jadi budaya pendidikan kita memang kurang, kalau istilah kerennya kurang alkitabiah. Ya mungkin karena memang kita punya tradisi itu budaya kita ya. Budaya dari sononya. Ya budaya leluhur kita nampaknya begitu. Karena kita kan katanya kan imigran dari mana itu? Taiwan atau Cina ya. Jadi memang budaya dari sana dominan ibu gitu ya. Oh iya. Jadi seakan-akan modelnya kayak jadi kepala rumah tangga seringkali ibu gitu kalau kesannya begitu. Oke. Nah ini satu fenomena di Indonesia ya, bisa dikatakan begitu ya. Secara umum begitu seringnya. Meskipun kita ada di Jawa, tetapi fenomena secara umum di Indonesia seperti itu ya. Rata-rata begitu saya lihat. Gak hanya di suku Jawa mas, gak hanya di Pulau Jawa. Nah ini jadi tantangan juga untuk pemuritan, karena kadang kita lihat pemuritan berhasil kalau ada satu gereja mendapatkan banyak jiwa, atau satu pribadi misalkan kita yang dijadikan misi pemuritan mendapatkan banyak jiwa. Tetapi dari sini kita membahas bahwa yang utama itu kan dari keluarga dulu, Betul. dari keluarga dulu, dari orang tua dulu. Ya, Nah, ini kan idealnya jadi begitu. tantangan.
tujuannya begitu ya. Ya, seharusnya begitu. Yang Alkitabiah begitu. Tujuannya begitu. Ya memang Alkitab itu kan budayanya orang patrilineal ya. Jadi bapak itu kepala rumah tangga. Di dalam suku-suku lain memang berbeda. Iya. Cuman idealnya menurut saya ya tetap patrilineal itu. Karena kalau kita melihat bahasanya mereka, kata aba itu kan sebenarnya sinonim juga dengan tiang penyangga tenda itu ya. Itu disebut ab atau aba gitu. Jadi satu kata itu punya beberapa makna. Sebagai ayah dalam pemahaman kita orang tua, tapi juga secara fisik nama itu digunakan untuk tiang penyangga rumah atau tenda. Di sana kan tenda ya rumahnya, model tenda. Jadi kalau kata bapak itu kita terapkan dengan pemahaman Ibrani, cocoknya berarti kepala rumah tangga itu ya bapak gitu ya, tidak ibu. Jadi yang ngambil keputusan itu ya bapak. Nah, di dalam budaya mereka pemilik harta memang bapak gitu ya. Jadi pewarisan harta selalu lelaki. Nah, di dalam budaya modern kita yang ada yang namanya emansipasi. Nah, ini perlu dibahas. Kenapa? Karena adanya emansipasi, para wanita bisa bekerja dengan gaji lebih tinggi dari para wanita, para pria ya. Para suami maksudnya. Jadi ketika para suami ini gajinya lebih kecil, duitnya lebih kecil, mungkin usahanya lebih kecil kalau pengusaha, maka terjadi yang namanya perubahan otoritas. Otomatis. Secara tidak langsung ya. Ya, secara halus lah. halus ya. Kalau bapak pengen beli apa kan tidak punya uang. Ya. Nego dulu dengan istri. Ya, kalau istri nggak setuju kan tidak beli. Nah, tidak jadi beli ya. Jadi beli. Makanya ini memang tantangan bagi wanita atau ibu yang punya karir yang lebih baik dari suami. Pertanyaannya, apakah Anda para wanita, para ibu sanggup menghormati suami Anda yang lebih miskin dari Anda? Nah, itu tantangan lagi. Tantangannya itu, yaitu pemuritan khusus para wanita. Ya, nanti kita bahas di topik yang lain. Ya, itu perlu topik khusus itu. Perlu ya. Perlu ada narasumber wanita juga itu. Iya. Ya, kita semua di sini laki-laki dan kurang memahami. Ya, cara pandang kita para lelaki. Ya. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau kita bahas pemuritan kan kembali ke bahasan dasar ya. Ya. Dimana kan secara umum kita gereja itu juga menokohkan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus juga mengadakan pemuritan. Ya. Nah, itu kira-kira dasar itukah yang menjadi patokan, atau memang seperti tadi saya sampaikan bahwa di budaya Yahudi itu juga memang sudah terjadi pemuritan dari ayah ke anak? Seperti apa? Siapa yang jawab ini? Anda dulu. Bagus. Ya, oke. Kalau dari saya, dari ET ya. Jadi kalau kita lihat kitab suci dari kitab pertama Kejadian gitu ya. Kita lihat ada yang sudah ada yang namanya pemuritan. Secara khusus Musa atau Mose dan Yosua bin Nun. Dan ini menarik karena Yosua ini menggantikan orang yang sangat besar. Jadi dia istilahnya pendiri hukum gitu ya, pemberi hukum lah. Nah, Yosua ini menggantikan dia yang mati. Jadi Musanya mati, sudah nggak tahu dia dikuburkan di mana, saya nggak tahu. Terus tiba-tiba dia memegang satu bangsa, ini memuridkan atau memimpin satu bangsa. Mimpinnya ini nggak sekedar militer ya, jadi dia ya istilahnya panglima perang ya saat itu ya. Tapi juga berkaitan dengan bagaimana ngurusi bangsa berkaitan dengan ideologinya atau ya pemikiran, pedoman hidup gitu ya. Oke, jadi itu suatu tugas atau tanggung jawab yang besar. Makanya sebenarnya kalau kita lihat Yosua ini sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Jadi sebelum, bahkan mungkin Yosua ini tidak siap ketika Musa mati gitu ya. Jadi ketika dia mati, loh guruku mati lah, sekarang tahu jawabku. Tahu-tahu tiba-tiba gitu. Karena sebenarnya Yosua ini kan waktu ada pemberontakan kepada Musa, kan Yosua ini membela Musa sebenarnya. Jadi ada orang-orang yang pengen kudeta lah istilahnya ya. Kemudian Yosua ini lapor ke Musa, wah Tuhan, ini ada seperti inilah, katakanlah simpelnya kudeta gitu ya. Ada orang yang pengen menjadi imam gitu ya. Nah kemudian Musa ini dikatakan orang yang lembut hati. Dia bilang, ya
gampangnya begini, kalau Tuhan mengizinkan ya silahkan, intinya begitu. Beberapa kali, jadi kayak pemberontakan Korah, Datan Abiram gitu-gitu, terus kakaknya sendiri, siapa tuh, Miriam ya. Iya. Bahkan Miriam dihukum Tuhan dengan kusta, kalau ada yang lain dimakan bumi kan, itu kan pemberontakannya. Jadi tiba-tiba mereka ngumpul, terus Tuhan membuka bumi, terus dimakan, hilang. Makanya berkaitan dengan pemerintahan ini ada konsep hierarki yang tidak bisa dilawan gitu ya. Jadi yang dipilih Tuhan sebagai guru yaitu jangan dikudeta gitu ya. Hati-hati sekali, itu prinsipnya. Pilihan ya itu ya. Pilihan. Ya. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang nampaknya dipilih untuk yaitu katalah pionir Iya, lah. iya. Musa kan ini dianggap pionir ya. Iya. Jadi waktu itu dari bangsa Buddha dan dia kebetulan dididik dengan, saya pikir ya ini bukan kebetulan ya, ini bagi Tuhan sendiri ya. Jadi Musa tidak boleh dididik budak. Dia tidak boleh dimuridkan budak gitu loh. Jadi untuk memerintahkan Musa, dia tidak boleh dididik orang tua sebagai budak. Nah, nanti otaknya otak budak, pikiran budak. Dia Sudah diatur, seperti diatur. itu ya. Ini pemuritan ini. Karena terpilih itu Karena tadi. terpilih. Jadi dia dipilih untuk dipisahkan dari orang tua. Harusnya kan dia mati itu kan. Iya. Karena lelaki harus dibunuh kan, bayi lelaki. Dia dipisahkan terus dididik Firaun sendiri atau Iya. Farouk gitu. Itu raja. Iya. Jadi otaknya otak pangeran, otak raja. Makanya dia sanggup secara mental. Kan dia panglima perang ya. Jadi dia kan dipanggil usia 40-an. Mulai bekerja ya intinya. Jadi dari usia kecil disusui ibunya, cuman dititipkan itu istilahnya kan. Kemudian dididik dalam budaya pendidikan Mesir sebagai pangeran. Sebagai putra raja begitu. Dengan harapan suatu saat dia ya mimpin gitu ya. Entah jadi panglima perang atau raja, dan dia sudah jadi panglima perang. Jadi ketika dia mimpin perang, dia dianggap secara riset gitu ya, penelitian seharusnya dia sudah level jenderal gitu ya. Jenderal Musa, Jenderal Mose gitu ya. Jadi sudah bukan main-main dia pangeran yang mimpin perang, itu intinya begitu. Dan karena jiwa perang, makanya jangan heran ketika dia dipanggil, dia responnya apa? Respon tentara. Siap. Jadi dia dibuktikan dengan dia membunuh orang Mesir itu kan. Iya. Dia lihat budak, kasihan sekali ini budak, ini bangsaku gitu ya. Dibunuh di Latu Mandor Mesir karena otaknya otak tentara gitu. Jadi dia background tentaranya masih muncul. Nah, tetapi Tuhan tidak, panggilannya tidak itu. Jadi dia harus dimuridkan lagi. Caranya gimana? Dibuang ke Midian. Kan begitu. Maka ini prinsip penting filosofi pemuridan, yaitu apa? Penderitaan. Jadi kemarin saya juga sempat khotbah di salah satu ibadah pemuda. Jadi isinya begini, hendaklah kamu bermegah karena penderitaanmu. Karena penderitaan itu membawa ketekunan, ketekunan membawa tahan uji. Ini ayat yang berat ini. Bermegah di atas penderitaan. Bermegah di atas penderitaan. Jadi kalau kamu bodoh terus kamu nggak lulus sekolah, bermegah. Aneh kan? Biasanya Anda anak kecil kalau ya anak remaja kalau gagal sekolah, nggak masuk sekolah favorit, wah, stres, marah-marah gitu ya. Itu karena ada bullying ya. Betul. Biasanya kita stres itu kan ada kegagalan kan karena sebenarnya Ya, ada masalah ya. di sekitar kita itu loh. Karena ada standar sosial. Oh iya itu Iya, ya, standar sosial. sosial. Ini standar sosial Anda dan Kalau sukses itu seperti ini. Ya. Sukses itu kalau nilai-nilaimu 8 Ini, minimal ya. gitu ya. Gagal langsung. Dulu zaman SMA sangat kental ya. Oh, Kelihatan ketok banget. ini anak cerdas, ini anak bodoh. IPA IPS sudah jelas. Jadi kalau IPA diharapkan rajin, tekun. Ya. Kalau IPS bolos dibiarkan. Enggak ada yang peduli. Sesuai Sesuai ya, sesuai. Memang begitu naturnya, alaminya anak IPS begitu. Tapi kalau IPA dituntut nilaimu harus bagus, harus rajin, tidak pernah bolos. Intinya begitu. Nah ini standar sosial, ya tidak salah sebenarnya. Cuman seringkali, nah ini orang-orang terpilih nih, makanya saya kata kuncinya terpilih itu. Megah dalam penderitaan. Agak aneh, makanya kemarin saya membahas ini bermegah atas penderitaan. Jadi ketika kamu menderita, kamu harus bermegah. Kenapa? Karena penderitaan itu membawa ketekunan. Ini yang makanya Musa ini atau Mose ini begitu. Dari seorang pangeran, seorang jenderal gitu ya. Jadi gembala kambing. Padahal bagi orang Mesir, gembala kambing itu budak. Penghinaan. Ya. Penghinaan. Makanya orang Mesir yang asli di zamannya Yusuf ya, tidak mau duduk semeja dengan orang Israel atau orang Semitik lah bahasanya dulu ya. Karena orang Semitik itu pengembara
gembala. penternak, jadi punya banyak ternak istilahnya begitu. Levelnya beda. Levelnya beda, kasta sosial di Mesir beda. Jadi ketika disuruh makan bersama aja tidak mau gitu loh. Jadi kalau serawong di sosial, misal satu kampung ada orang Mesir, orang Ibrani, tidak mau serawong. Jadi kalau ada pesta, makannya harus beda tempat lah, entah meja atau apa. Kalau pakai tikar ya beda tikar, tidak mau ngumpul. Gitu. Jadi kayak pengucilan lah itu. Jadi kalau di gereja mungkin juga sama, ada orang yang rohani, tidak rohani dipisah. Anda pemuritan level 4 tidak boleh makan bersama level 1. Wah. Tempat baru pinggir, nah, gitu kan. Nah, ini strata sosial. Bahkan di gereja sebenarnya ada beberapa begitu. Misal dulu di gereja-gereja Eropa yang masuk pertama kali ke Jawa misalnya. Wah, itu kasta-kasta. Ini Eropa, ini imigran, jadi ada Arab, ada Cina, ada pokoknya yang orang-orang pendatang itu kelas 2. Nah, pribumi atau bumi putra di bawah gitu. Jadi kalaupun mereka jadi Kristen, beda. Tetap beda. Di Eropa, Kayaknya sampai sekarang terjadi ya seperti itu. ya ini memang menahun dan sindiran. Masih ada nih. Masih Masih ada. ada, ya. Di gereja masih ada. Kalau sekarang kan nggak kelihatan ya, jadi bukan etnis maksudnya. Ya. Sesama Jawa, tapi kalau duitnya lebih banyak ya Gitulah. jadi majelis. Jadi yang jadi majelis itu ya kasta atas gitu ya. Karena kalau ada apa-apa duitnya ada. Seperti itu Mas Ayub dari pengalaman. Gimana? Ini tadi ya, saya menambahkan dulu yang tadi apakah pemuritan itu sudah ada jauh sebelum Yesus gitu. Ya. Nah, kalau dilihat dari, saya melihat esensinya begitu ya. Jadi kalau bentuknya mungkin antara bentuknya Yesus dan Yesus memuridkan dan perjanjian lama ya itu bisa beda-beda sih, karena Yesus di situ berdiri sebagai seorang rabi jelas ya, yang mempunyai murid 12 begitu dan dimuridkan dengan konteks pada waktu itu gitu. Nah, kalau di dalam perjanjian lama ya saya kira kalau dilihat dari esensi pemuritan itu apa sih? Pemuritan kan membawa seseorang kepada Tuhan gitu, tinggal di dalam hukum Tuhan, tinggal di dalam ajaran-ajaran Tuhan gitu. Ya tadi kalau saya melihat pemuritan itu ya seperti orang tua, benar dikatakan Pak ET tadi ya. Benar dikatakan Pak ET tadi, seperti orang tua itu memuridkan anak, mendidik anak gitu. Jadi murid itu bukan dianggap ya, memang dia itu anak gitu. Makanya ada istilah anak rohani begitu ya. Nah, itu kan karena ada kata anak ini ya. itu ada konsep pemuritan. Kemudian kan memang dalam konsep keselamatan sendiri kan kita sebenarnya diadopsi menjadi anak Tuhan gitu. Begitu ya. Jadi kita dimuridkan oleh Tuhan gitu. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama kan memang sejak semula misal Adam dan Hawa itu kan dilihat dari sisi pemuritan itu juga bisa begitu. Ya, Tuhan mengajari Adam dan Hawa itu tinggal di dalam, taat di dalam hukum-hukum Tuhan itu, nggak boleh makan buah pengetahuan gitu. Ya, ada hukumnya, Ada aturan yang harus ditaati ya. Terus Abraham dan misal kita lihat Abraham bersama dengan Ishak gitu. Dia sudah diajari bagaimana mempersembahkan korban di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kemudian dari tradisi orang-orang Israel sendiri diajari mengenal Taurat itu sejak kecil begitu ya, dihafalkan, diberi tradisi lisan tentang bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, bagaimana Tuhan membela mereka dari musuh-musuh begitu. Jadi saya kira konsep esensi pemuritan itu di situ gitu. Kita membawa Tuhan kepada anak. Jadi kita yang sudah mengenal Tuhan itu membawa Tuhan kepada orang lain, ya sebenarnya itu amanat agung juga ya. Jadi jadikanlah semua bangsa. Intinya itu sebenarnya. Intinya di situ gitu. Jadi membawa orang lain kepada Tuhan, diajar di dalam hukum Tuhan dan berbuah bagi Tuhan begitu. Kalau saya begitu gitu. Jadi ya seperti pengalaman tadi ya benar sih. Saya menjumpai fenomena itu dimanapun saya berada begitu ya. Jadi yang Di gereja. ya di gereja ada, bahkan di kalangan umum itu juga ada begitu ya. Jadi yang Tetap ada itu. ya, jadi tetap ada istilahnya privilege bagi yang dianggap sukses begitu, yang dianggap punya yang sukses gitu. Jadi misal kalau, nah ini bedanya mungkin ya pendidikan dan pemuritan itu karena kita sudah terpatok di situ ya. Jadi kesalahan kita kebanyakan itu menyamakan pendidikan yang kita lihat saat ini dengan pemuritan di Alkitab gitu. Jadi misal anak yang harus sama. Nah, kalau di pendidikan itu kan memang begitu ya. Memang itu nggak bisa dibantah. Ada anak yang pintar, ada anak yang
kurang pinter begitu ya. Itu saya alami karena saya pernah jadi guru di sebuah sekolah begitu. Jadi anak yang bodoh, ya dianggap bodoh ya. Teman-teman guru dulu menyebutnya itu bodoh, jadi literal bodoh gitu, nggak bisa apa-apa ini dan sebagainya. Kemudian dia dicap gagal begitu, kemudian tidak, ya sudah dibiarkan gitu jatuh ke dalam kegagalannya. Padahal kan harusnya pemuritan itu untuk dia. Nah itu pemuritannya benar itu seperti itu gitu. Ini nanti topik sisi kelam ini. Gitu ya. Jadi ya gitu sih. Jadi kesalahan selanjutnya ya selain tadi orang tua tidak memahami bahwa dirinya adalah penanggung jawab utama pemuritan. Yang kedua adalah kita menyamakan konsep sekarang itu dengan di Alkitab gitu. Jadi ya kita kembali lagi harus ngerti. Jadi bagaimana Alkitab itu menjelaskan pemuritan itu seperti apa. Sebenarnya kita harus ngerti gitu. Oke. Ini semakin menarik ya. Makin panas ini. Tapi kita tetap di awal-awal dulu berkaitan pemuritan. Nah, ini ada satu yang terpikirkan dari saya. Karena konsep pemuritan tadi itu kan orang tua mendidik anak, gitu ya. Nah, gimana dengan orang tua yang secara hidup saja tidak paham secara rohani? Apakah anaknya tetap bisa dimuridkan atau bagaimana? Apa ya wis gandeng bapak ibu ya rohani, anaknya dadi ora rohani. Ini saya dulu ya, jadi saya nyambung tadi. Jadi penjelasan saya itu sebenarnya masih nyambung ke sini juga. Jadi bagaimana dengan orang tua yang merasa dirinya itu nggak mampu, nggak jarang ke gereja gitu ya, jarang ke gereja, terus nggak tahu ayat, nggak tahu pujian. Saya itu juga nggak tahu. Saya itu nggak hafal lagu pujian. Ayat bahkan saya sampai hari ini itu masih kalau ditanya ini ayatnya di mana gitu masih harus cari. Untuk sekarang ada kitab digital begitu ya, itu lebih memudahkan. Nah, ini jadi ya betul. Jadi bagaimana dengan orang tua yang tidak tahu? Nah, sekarang kan pertama orang tua itu harus menyadari bahwa nah ini benar perlu sekali. Jadi hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyadari bahwa Anda itu adalah orang tua gitu ya. Jadi orang tua itu punya tanggung jawab. Jadi jangan bermimpi atau jangan berharap jadi orang tua kalau tidak mau memikul tanggung jawabnya. Betul. Termasuk. Jadi kalau kita lihat kan sekarang cuma ini ya. Jadi orang tua itu bertanggung jawab secara fisik, membesarkan anak secara fisik, habis itu dilepas entah mau kemana dan sebagainya. Itu yang menurut saya tidak baik ya. Jadi tidak pas begitu. Orang tua itu bertanggung jawab mulai dari kesehatan jiwa anak, kesehatan roh anak, kesehatan tubuh anak, itu semua tanggung jawab orang tua gitu. Semua aspek itu. Itu memang harus orang tua. Betul, itu. Nah, bahkan kalau mau dilihat lebih jauh memang itu murid kita gitu. Jadi anak itu sama dengan murid. Nah, kalau sudah seperti itu kan memang ya ada sih beberapa orang tua yang misal background-nya guru itu sudah paham itu bagaimana memuridkan itu. Kalau orang tua awam ini yang itu harus dipahami. Itu yang memang harus disadari. Pertama, saya adalah orang tua dan saya bertanggung jawab atas anak saya, termasuk dalam hal kerohanian. Ya nggak apa-apa, orang tuanya nggak paham Alkitab, ya dicari bagaimana anak itu supaya tetap membaca Alkitab misalnya. Ya orang tuanya harus mau tidak mau harus ikut baca Alkitab gitu, mengajarkan sejak dini gitu. Bahkan diajari baca Alkitab bagaimana, ceritanya Alkitab bagaimana. Bahkan sekarang kan ada YouTube, lihat me time bersama dengan anak gitu. Jadi dimuridkan dengan cara yang fun begitu menurut saya. Jadi nggak harus kaku dengan ini ya kamu harus baca. Tidak, kitab itu banyak loh Bapak Saudara. Dia ada kitab audio, ada Alkitab visual misalnya, itu kan menyenangkan sekali. Jadi selain kita licik ya, dalam kutip licik sebagai orang tua yang tidak tadi beralasan tidak mampu atau tidak paham, itu bisa licik dengan cara seperti itu gitu. Otomatis kita juga belajar ya. Betul. Jadi kita oke lah, kita belum paham membantu anak belajar ya belajar. Tapi yang belum sadari kan, saya orang tua, maka anak saya harus dimuridkan ya. Itu yang paham pertama dulu ya. Meskipun saya belum bisa, maka bersama anak ya kita belajar bareng gitu ya. Terus yang kedua itu ini tentang buah begitu ya. Orang tua sebenarnya buat saya begini ya, orang Kristen tuh yang nggak tahu Alkitab buat saya nggak apa-apa ya, nggak terlalu dalam tahu Alkitab sampai doktrin, sampai apa isu-isu dan sebagainya, tapi yang penting buahnya begitu. Nah, kalau orang tua buahnya baik begitu, itu kan dilihat oleh anak gitu.
Jadi menjadi pemicu bagi anak untuk mencontoh. Nah, itu sebenarnya pemuritan itu dalam satu sisi teorinya iya, tetapi jauh lebih yang berbicara atau yang penting itu terutama adalah sikapnya. Bagaimana sikap orang tua itu terhadap anak, terhadap orang lain, itu yang dilihat anak sebenarnya. Itu yang dicontoh anak. Kalau orang tuanya dekat dengan Tuhan, ya saya kira anaknya akan mengikuti begitu. Sama ya. Kalau orang tuanya main judi, ya jangan harap anakmu itu jadi orang baik, jangan. Terus Gitu. disalahkan anaknya. Jangan salahkan anak. Konsisten lah. Ya, konsisten. Kalau Anda pemabuk, jangan harap anakmu itu baik-baik saja, tidak bisa begitu. Anda harus Mabuk. baik dulu, baru anak mengikuti. Jadi output, jadi hampir kebanyakan ya output anak-anak yang hari ini gagal, hari ini mungkin terjerat dalam dosa-dosa mabuk, narkoba dan sebagainya, itu memang kalau dilihat ya, ditelusuri, itu pasti ada unsur kesalahan dari orang tua. sebelumnya. Itu sih, itu dalam pemahaman saya sampai hari ini. Gitu Mas Iti ya, gimana ini? Ya. Jadi udah banyak sekali dibahas. Oke. Kalau dari saya, nah memang itu masalah yang kekinian. Jadi orang tua yang satu memang tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Kedua tidak peduli dengan Tuhan. Nah, Jadi kesannya memang kayak ateis atau Ya, agnostik ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu, ya memang tidak peduli gitu ya. Jadi dunia ini tentang Tuhan itu tidak terlalu tertarik lah intinya. Yang penting hidup nih. Yang penting hidup, menikmati dan Menikmati. sebagainya. Punya tujuan jelas, hidupnya enak, nah itu aja gitu. Dan memang orang-orang yang tidak ideologis itu sebenarnya mayoritas di masyarakat. Ini bisa dilihat dari yang namanya tes-tes psikologis. Oke, lanjut ya. Jadi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu rohani, Ya. maka sebenarnya kita juga tidak bisa berharap anak-anaknya akan dekat dengan Tuhan, akan rohani ke depannya. Kata roh itu kan, jadi manusia kan dianggaplah, katalah, rata-rata orang Kristen memahami punya Tritunggal. Jadi tadi sudah disebut sih, jadi kesehatan jasmani, kesehatan jiwa, kesehatan roh. Nah, di dalam orang-orang yang hidupnya seperti ini, dan ini memang mayoritas orang sebenarnya, kerohanian itu memang tidak prioritas. Itu faktanya, tidak perlu ditutup, itu memang tidak prioritas gitu aja. Jadi solusinya adalah, maka sebenarnya sekarang yang tadi saya bahas, ini budaya kita adalah tanggung jawab gereja, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab guru agama, Orang lain. orang lain intinya. Intinya orang lain lah. Terus ada juga tanggung jawab lembaga-lembaga pemuritan. Jadi yang lembaga-lembaga pemuritan di sekolah, di kampus itu kan banyak, di masyarakat juga banyak. Nah ini seringkali orang tua itu sudah pasrah gitu ya. Mas ini tolong anak saya dibimbing, atau Pak ini tolong anak saya dibimbing, dan seterusnya. Padahal sebenarnya sistem pendidikan anak tidak seperti itu, secara khusus kerohanian. Karena kerohanian itu bukan kognitif. Iya sih. Kognitif itu sebenarnya nomor kesekian kalau dia sudah dewasa. Jadi kalau bangunannya dari anak itu pendidikannya kayak gitu, terus memang nggak mungkin sebenarnya. Tidak sesuai dengan kerohanian. Kenapa? Karena anak itu, yang namanya anak itu kan meniru. Ini psikologis ya. Meniru. Jadi kalau bapaknya tidak rohani, anaknya 100% sudah pasti tidak rohani gitu aja. Terus itu mustahil. Jadi kalau bapakmu itu istilahnya orientasinya uang, keberhasilan, ya nanti anakmu akan seperti itu. Akan muncul hal seperti, misalnya begini, kalau bapakmu pendeta, dia akan senang kamu jadi pendeta atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, itu udah jelas. Kalau bapakmu pengusaha, terus kamu ngomong, Pak, saya kayaknya terpanggil jadi pendeta deh. Wah, bayangkan muka bapakmu itu, marah-marah dia. Jadi pendeta kau makan apa kau? Istrimu kau kasih makan apa? Siapa yang wanita mau menderita bersama kamu kan? Kenapa? Karena wanita pun begitu. Jadi kalau dia lihat, wah, si nyedai aku kok pendeta, mikir-mikir. Kecuali dia memang anak pendeta atau lulusan teologi misalnya, itu mungkin oke, beda, nggak masalah. Tapi kalau dia orang perempuan karir misalnya, didekati orang yang pelayanan, Nah, itu masih mikir jauh itu. wah, itu mikirnya 1000 kali. Tampan Langka, oke, gagah oke, duitnya tidak oke. Jadi, nah ini memang di kalangan Israel sendiri ada pembagian. Jadi namanya 1/12. Jadi dari 12 suku hanya satu yang
rohani yang dipanggil sebagai imam, yaitu Lewi. Lewi. Di antara Lewi pun tidak semua orang, yaitu hanya Aaron atau Harun ya, bahasa yang kita pakai gitu ya. Jadi memang 1/12 ini yang katakanlah secara khusus dikhususkan oleh Tuhan untuk pelayanan gitu ya. Namun di kalangan umum saat itu ya, ini di kalangan Israel, yang 11 suku tetap punya yang namanya pendidikan dari orang tua berkaitan hukum Tuhan gitu. Nah, bedanya di situ. Kalau kita sudah diserahkan ke yang ya khusus-khusus hamba Tuhan gitu ya. Jadi orang tua sama sekali tidak mendidik. Ya dikatakan punya kemampuan. Ya, Ya. dianggap punya kemampuan. Kemampuan. Karena sebenarnya para orang tua malas kok belajar Alkitab kok. Iya malas. Malas gitu. Mending kerja. Cari uang. Jadi kalau kamu belajar Alkitab sehari sejam 2 jam tuh bagi orang tua tuh mubazir. Oh, mending jualan. Sambil apalagi sekarang jualan online gitu ya. Oke. Nah, jadi memang sebenarnya kalau mau cari solusi praktis ya mau nggak mau ya, namanya praktis kan tidak bisa ideologis. Jadi ya siapa yang bersedia mengajar dan sanggup mengajar gitu saja. Dari orang tua itu ya. Kalau dia merasa nggak sanggup ya sebisanya dia gitu. Bahkan kadang ngajari baca Alkitab aja nggak sanggup, lah mau gimana lagi gitu. Hanya nemenin baca loh. Oke. Ya terserah ke gereja, ke lembaga di sekolah mungkin ada, di lembaga pemuritan non gereja juga banyak bisa. Cuman bagi saya tidak ideal. Jadi kalau saya tetap sebisa mungkin tetap orang tua punya peran lebih besar. Ya karena kan juga di Alkitab dikatakan seperti itu ya. Ya, karena orang tua lah yang punya kewajiban. Ya, punya hak dan kewajiban. Punya hak dan kewajiban. Jadi ngomong gawe anak. Murid ke anaknya barang. Ya. Gitu. Sebenarnya kalau cara pandang saya begini sih, itu kayak keistimewaan. Hmm, Misal begini, kalau ada anak kecil nangis, siapa yang dia cari? orang tuanya. Bapak ibunya, gitu. bukan temennya, bukan tetangganya, itu keistimewaan. Jadi itu hak. Village. Nah, Privilege. istimewa orang tua. Hak istimewa orang tua itu mendidik anak. Ini bukan kewajiban. Jadi cara pandangnya jangan kewajiban. Itu memang keharusan. Keharusan. Ya bukan keharusan. Begini, kalau anakmu nangis, dia datang ke tetanggamu, hatimu Anak-anak. sakit. Aduh, Aneh. anakku kok nangis cari tetangga, minta uang ke tetangga, malu saya kan begitu. Iya, iya. Jadi malah kehilangan kebanggaan. Jadi privilege itu keistimewaan, saya bangga bisa mendidik anak. Iya. Jadi ketika anak saya sukses secara mental, secara spiritual, secara kejiwaan, secara karir, ya saya bangga. Tapi kalau ketika kecil aja dia nangis cari tetangga, saya kan tidak bisa bangga. Dari kecil dia cari tetangga, oh, kamu bangga ketika dia berhasil kan ya ada etis. Nggak pas lah. Nggak pas. Karena desainnya kan yang bangga itu orang tua. Gitu sih. Kalau saya begitu. Nah, ini teguran ini juga untuk kita semua ya sebagai orang tua, karena memang privilege kita sebagai orang tua ya anak kita mau tidak mau. Iya. Toh pada akhirnya kalau anak kita sukses yang bangga juga kita, ya kan? Betul. Ya kan? Jadi kalau memang kita ingin membanggakan anak kita ya rapatlah dengan sepenuh hati kan. Ya, saya tambahin sedikit ya. Sebenarnya ada ayat menarik sih. Jadi ketika ada tentang doa ya. Kalau bapakmu di perbandingan gitu, bapak di surga dan bapak di bumi atau bapak jasmani. Kalau dengan bapakmu jasmani saja kamu minta roti akan diberi roti gitu ya. Apalagi bapak di surga. Nah ini loh. Jadi penjahat pun tetap ingin anak-anaknya baik. Penjahat pun nggak akan kasih ular ke Ya, anak yang minta roti. Jadi lihat saja. Jadi kalau kamu kenal orang-orang yang kategorinya penjahat gitu ya, ataukah maling, ataukah perampok. Bahkan di film belum banyak. Anak-anak mafia itu tidak boleh Ya. anak-anaknya ikut. Itu Apalagi malah- kalau perempuan. Padahal Ya. diajari ya main perempuan. Ya. Tapi kalau ada pria yang dekati anaknya perempuan, marah-marah dia, diajar. Jadi orang tua yang Jaga jahat anak. pun punya Ya, hasrat anaknya. kebaikan untuk anak. Ini insting ya mungkin, insting orang tua. Insting. Nah ini apalagi bapak di surga. Saya pernah dengar cerita itu. Anak bos pemilik pabrik rokok itu nggak boleh anaknya Merokok. Merokok. Nah, dia Itu sendiri mungkin lucu juga ya? nggak merokok, anaknya nggak boleh merokok. Ya itu cerita lucu, tetapi faktanya begitu. Faktanya begitu. Memang sebegitunya. Dan itu ada desainnya, Ya. ada desain ideologinya sebenarnya. Ya tadi, jadi penjahat pun tetap anaknya pengennya Bijak. anaknya baik, Baik, lah. gitu kan. Nggak ingin anaknya jadi perampok juga dan sebagainya. Itu memang naluri ya. Ya, Naturnya itu begitu. Nalurinya seperti Istilahnya itu. mungkin kalau misalnya orang teologi itu Natur. natur atau panggilan alami atau panggilan umum ya. Ya.
Jadi sekalipun orang berdosa, dia tetap punya kebaikan di dalamnya. Kalau di reform itu ada itu istilahnya sisa-sisa kebaikan Tuhan. Itu ada. Jadi walaupun manusia jatuh dalam dosa, tapi masih ada sisa-sisa citra Tuhan yang tinggal di dalam orang manusianya. berdosa. Ya sebenarnya kita begitu, tidak harus satu merek ya. Cuma saya menyebutkan yang ini, yang sering keluar-keluar begitu ya. Ya, karena memang ada ayatnya begitu ya. Jadi memang sebenarnya tidak sama sekali rusak gitu, enggak juga gitu. Jadi walaupun bangsa manapun bahkan Israel yang berdosa pun tetap ada yang namanya sisa-sisa, yaitu misalnya di zamannya Elia gitu ya. Dia kan sombong gitu ya, ada keluar-keluar gitu ya. Ya Tuhan, ini aku di antara jutaan Israel, aku sendiri yang masih menyembah Engkau gitu. Terus Tuhan kan kayak menegur gitu. Pedemu itu loh. Kamu terlalu sombong. Aku tuh masih menyisakan 5.000 yang tidak pernah mencium Baal. Nah gitu loh. Jadi sih ada orang yang merasa dirinya paling menderita, paling soleh, paling menderita. Demi Tuhan maksudnya ya, penderitaan bagi Tuhan. Makanya tadi yang bermegah karena penderitaan. Padahal Tuhan selalu punya namanya sisa-sisa. Nah di antara manusia pun juga begitu. Jadi paling bejat sekalipun, di dalam hatinya ada sisa-sisa. Ada harapan sebenarnya untuk kenal Tuhan. Bahwa aku jadi pengennya uripnya bener gitu ya. Nggak dikejar-kejar hukum, misalnya dia melakukan bisnis yang melanggar hukum. Tetap ada hasrat seperti itu. Nah, tapi cuman hasrat, actionnya lah beda lagi. Belum lah ya. Makanya pemerintahan sebenarnya itu kan hasratmu dan tindakan Sama. sinkron. Nah, itu namanya integritas. Nah, kalau tidak dimuridkan, munafik gitu ya. Mulut, hati, tindakan beda-beda. Berdiri diri sendiri ya. Jadi hasratnya pengen dengan Tuhan, akrab gitu ya. Tindakan apa? Kalau baca Alkitab tidur, itu tindakan. Pengennya akrab dengan Tuhan, ini ketemu tidur. Males. Ke gereja males. Iya, iya. Ya kira-kira begitulah. Nah, memang kalau kita membahas pemuritan tuh konteksnya banyak sekali, Sangat luas. sangat luas sekali. Luas dan kompleks. Nah, tetapi kita di sini ya perlu pahami bersama secara dasar memang itu kita sebagai orang tua ya harus memuridkan anak kita. Ya, itu poin penting ya. Poin pentingnya di situ. Nah, kalau kita melihat situasi saat ini kan banyak sekali ya pergulatan dan banyak juga Ya. gereja-gereja yang ya di mana posisi pemuritan itu menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Atau saya jawab langsung aja ya. Ya, lagi menggebu-gebu ya soal ini. Panas hati saya. Jadi begini. Jadi kalian tuh harus baca ini yang namanya Amanat Agung ya. Jadi Amanat Agung tadi sempat disinggung sebentar. Jadi intinya begitu. Kata kuncinya adalah muridkanlah segala bangsa bagi Tuhan, bagiku, bagi Yesus yang ngomong. Jadi perhatikan bahwa Amanat Agung itu memuridkan. Ini yang selalu dilupakan. Bukan mengkristenkan. Beda ya. Beda. Beda. Kristen Beda. ini. Beda. Nah, ini bisa disampaikan nih perbedaannya seperti apa ini? Karena mengkristenkan itu konteksnya adalah suatu kelompok. Ah, Makanya orang Kristen bagus di Kristen, lingkungan Ya, Kristen. ya, ya. Begitu di masyarakat busuk. Ada yang seperti itu. Ada semua. banyak. Misalnya begini. Di gereja, di lingkungan persekutuan bagus. Rohani lah gitu. ya. Begitu berbisnis, dobos, busuk. Mafia Kristen. Ya, itulah. Jadi Banyak. bagusnya di lingkup gereja gitu Ah, ya. di lingkup ya istilahnya Sekumpulan ya, kelompok Kristen. kelompoknya itu Ya. ya. Jadi Tapi begitu di di luar luar itu- dia bilang begini, loh ini kan bukan orang Kristen, ngapain aku harus baik? Nah ini loh, ini banyak. Jadi ketika berbisnis, ngapusi, berbohong, Ya, itu dianggap biasa. dianggap biasa. Dengan negara, mafia, jadi dia bikin cara supaya istilahnya apa ya, mengakali lah, pajak misalnya. Kan kita pasti bergumul, wah bayar pajak, bisnis kan harus ada pajak ya. Terus nanti aturan-aturan, pengembang misalnya, belum IMB, belum resmi izin, bangun dulu. Banyak. Bukan nanti cepet kayak gini. Ya, itu Siapa caranya ya. Makanya dulu zamannya Bapak Ahok yang di Jakarta kan pengembang juga kan itu musuhnya. Nah, Ya, kayak ya. gitu. Itu baru bisnis ya seperti itu ya. Bisnis yang lain juga sama.
Ya sepertinya mirip-mirip lah. Mirip-mirip. 11-12 lah. Bahkan kalau itu kan dunia bisnis, bagaimana dengan menjadi karyawan, jadi apa namanya ASN ya kalau sekarang, ASN. kalau dulu PNS, jadi ya sama. Swasta. PNS bolosan banyak, Kristen iya. Kalau tidak Kristen ya saya nggak akan bahas ya. Kalau Kristen ya jadi Ya. ya itulah intinya begitu. Jadi pemerintah harusnya tidak hanya bagus di lingkungan Kristen maksud saya. Artinya dia menjadi hamba di lingkungan Kristen, menjadi bos di luar. Tidak mau jadi hamba. Kalau perusahaan mau mengeluarkan limbah, pabrik mau mengeluarkan limbah, otakmu itu dipakai berpikir ini limbah mencemari lingkungan, ini tidak sesuai dengan hukum Tuhan gitu loh. Harusnya sampai ke situ kalau bos-bos ini Kristen. Ya. Tapi kalau pemerintahnya cuma di lingkungan internal, Ya. nanti ke publik ya dia tidak akan bagus intinya. Ya itu mafia lah kalau bahasa saya, mafia. Jadi pemerintah tidak boleh hanya di lingkungan tertentu saja. Itu kehidupan menyeluruh. Jadi di ketika rohani, ketika di luar yang dianggap tidak rohani ya sama. Karena semuanya itu juga satu kehidupan. Kalau saya sih begitu. Ini yang memang jarang sekali dibahas. Dan kadang orang kan berpikir begini, gampang, nanti kan 10% buat gereja, buat pendeta, selesai. Jadi Tuhan disuap dengan perpuluhan atau sepersepuluhan. Pendeta berani negur nah gitu. Pendetanya Karena takut. pengulangnya Nah ini di gereja banyak. Rahasia umum ya itu ya. Karena ini rahasia saya omongkan saja. Karena rahasia umum ya, bukan rahasia pribadi. Jadi kalau ada donatur di gereja, itu jadi ketua doktrin malahan. Jadi yang ngajarin doktrin donatur. Iya. Jadi ada beberapa gereja itu bisa ini, istilahnya dia mendorong orang pendeta hamba Tuhan untuk mengikuti doktrin yang dia anut. Jadi gembalanya gembala boneka karena nggak punya uang gitu. Jadi gereja-gereja istilah apa ya? Gereja mamon ya. Jadi kendalinya gereja adalah uang. Siapa donatur terbesar itu yang diikuti. Mauannya. Paling sering dikunjungi, paling sering didengarkan. Makanya ada jemaat miskin yang protes. Yang dikunjungi kok yang kaya saja toh Pak. Nah, itu banyak. Karena telinga saya ini udah gatal ya. Curhatan jemaat-jemaat yang merasa diabaikan pendeta yang kaya gitu ya. Demi orang kaya. Gitu. Jadi gembala sebagai ketua doktrin di gereja pun kadang lemah. Ini beda dengan gereja mula-mula gitu. Dulu kalau zaman gereja mula-mula itu kan bertengkaran di Kisah 15 ya. Ketua gereja yang memutuskan siapa berani melawan Yakobus saat itu tidak ada. Karena ada yang bilang dia itu adik tirinya Yesus gitu ya. Jadi secara silsilah fisik dia itu berhak jadi raja gereja. Sudah ada privilege-nya tadi. Ya, ada keistimewaan. Jadi begitu dia memutuskan, Paulus saja nggak berani melawan. Jadi Paulus yang katanya keras, tunduk dia. Gitu. Nah ini Yakobus bukan donatur atau istilahnya bukan pemilik keuangan gereja. Dia kepala gereja, ketua spiritualnya gitu ya. Pemilik kekuasaan tertinggi di gereja. Ini yang di gereja-gereja sekarang Kebalikan. ya sudah tidak ideal intinya begitu. Tidak ideal. Ya. Baik yang presbiter ya begitu, yang karismatik yang sama. Merek apapun lah. Di gereja-gereja merek apapun aku lihat tetap ada begitunya. Jadi unsur-unsur kalau istilahnya orang-orang masih untuk oligarki. Jadi di gereja pun ada politiknya, ada oligarkinya. Jadi ada penguasanya. Nah, ini penguasanya tergantung ini seringkali tidak apa ya? Bukan orang yang seharusnya. Jadi dia punya kepentingan. Bisnis gereja lancar ya dia penguasa. Nah, ini mendekati sisi gelap sedikit. Nanti itu topik yang Itu kalau dibahas panjang wah bersesi-sesi. Nah, tapi saya berikan contoh karena ini berkaitan dengan filosofi. Jadi kalau desain filosofi itu harus lurus dari awal sampai akhir, hulu sampai hilir. Kalau hilirmu busuk, hulumu ada busuknya, gitu loh. Kalau muridmu bejat, gurunya juga bejat. Intinya begitu. Kalau muridmu sesat, gurunya juga sesat. Ya, otomatis ya. Otomatis. Jadi kalau kamu namanya orang arsitek mengukur gitu ya, sudut gitu. Dari ujung ini 1 mili, Salah. geser begini ya. Otomatis. Dalam jarak sekilo berapa ratus meter bahkan kiloan ya, puluhan kilo gitu ya. Nah, itu memang
Memang harus dari awal. Dari awal harus. Desainnya udah tepat. Jadi intinya kita berjuang untuk bener lah intinya. Makanya kalau di komunitas ET ini, komunitas El Sadik ini, saya terapkan yang namanya literal. Sebisa mungkin kita mendekati teks asli gitu ya, pemahaman kita. Supaya apa? Minimal dari awal kita berjuangnya lempeng. Supaya nanti kalau jauh itu tetap lurus gitu ya, jangan sampai belok gitu. Nah, yaitu namanya metode pemuritan. Metode apa? Untuk tidak melenceng intinya. Jadi dari awal, dari desainnya harus diajari biar caranya biar tidak melenceng. Karena kan pemuritan tadi kan juga tujuannya untuk kepada Tuhan kan. Ya, Iya. mengarahkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Nah, kalau yang metode pengarahannya itu melenceng dari apa yang Tuhan Nah, kehendaki ini kan juga. ada kata kunci hamartia. Ini Menyimpang. kesukaannya orang teologi. Hamartia itu melenceng. Jadi kalau mana ya Tidak. tadi melenceng, Tidak tepat sasaran. tidak tepat sasaran. Entah anak panah mau bengkok. Jadi kalau mau bengkok, mau tarik begini, dia nggak lurus. Namanya anak panah bengkok, jalannya ke sana atau ke sana atau ke sana atau ke sana. Kayak gitu. Makanya harus adanya jalan lurus. Jadi ini khas sekali ya, mencari jalan lurus. Di Alkitab ada itu, jangan belok kanan, jangan belok kiri. Kamu harus lurus. Itu tambahannya. Ya ini semakin panas ini ya. Semakin Dan panas memang, ini. Memang di sini juga semakin panas. Ini alamnya panas, kerohanian Anda juga panas. Telinga Anda panas. Gimana kalau menurut Mas Ayub ini? Ya, tentang tadi di gereja tantangan pemuritan itu. Di gereja ya. Jadi wah ini kalau saya bicara tentang gereja itu banyak ini ya, banyak darknya ya. Banyak apa? Dark, gelap, Gelap. gitu ya. Jadi banyak Sisi gelap. ya, banyak hal tidak beres saya lihat gitu ya. Karena saya bukan dulu ya, bahkan sampai hari ini saya itu gemar jalan-jalan dari gereja satu ke gereja lain. GKJ dia. Ya ada banyak gitu. Jadi nggak Gereja hanya. Kristen jalan-jalan. Jadi hampir semua merek gereja itu saya pernah Masuki. masuk di ya. dalamnya dan sedikit terlibat begitu ya. Jadi saya pikir memang satu masalah besar dalam gereja itu tentang pemuritan tadi ya. Jadi ya yang masalah malah ini ya. Jadi banyak gereja itu, terutama gereja mainstream gitu, itu punya konsep yang menurut saya fatal sekali. Jadi semakin besar gereja, Salah fatalnya. ya semakin besar gereja, semakin banyak jemaat, itu adalah standar pemuritan yang berhasil. Nah, itu Anda perlu revisi begitu ya. Itu Kuantitas ya istilahnya. ya, jadi yang dikejar itu jumlahnya, Nah, kuantitas. banyaknya jemaat. Nah, padahal kalau kita lihat Yesus itu cuma 12 murid begitu. Karena apa? Karena memang mereka itu dipersiapkan secara khusus begitu. 12 murid ini memang nantinya kan memang mereka menjadi pendiri-pendiri gereja begitu. Jadi ya ini yang saya pikir salah kaprah itu ya. Jadi ada gereja punya visi, nanti Tuhan akan kirimkan ya 1 juta jiwa atau berapa gitu. Tunggu dulu. Jadi sebelum Anda pengen begitu ya, entah itu visi dari Tuhan atau keinginan Anda pribadi begitu, Anda perlu pertimbangkan bisa nggak memuridkan ya Sejuta. sekarang ini bisa punya jemaat 1000 gitu. Apakah 1000 orang ini sudah bisa dimuridkan gitu? Apakah semuanya itu sudah beres, semuanya sudah terperhatikan? Mau tugas pendeta itu kan harusnya memperhatikan jemaat. Apakah semua sudah rata? Apakah semua sudah dikunjungi? Enggak hanya yang tadi ya dikatakan yang Punya uang. yang punya Terutama. ya yang baik, yang mereka yang tidak baik atau yang istilahnya keset atau apa, nggak rajin persembahan, nggak dikunjungi, itu jangan begitu gitu. Justru mereka ini adalah orang-orang yang butuh pemuritan gitu, orang-orang yang hari ini lepas dari perhatian Anda, itu mungkin Anda bisa lihat kembali begitu. Ya itu sih yang kalau saya lihat ya di dalam gereja secara umum. Jadi kalau secara khusus banyak gitu. Nanti kita akan bahas kapan-kapan. Kalau secara umum begitu ya. Khusus masalah-masalah gereja harus ada itu. Jadi visi untuk memiliki jemaat yang besar, mega church, menurut saya itu keliru. Bukan ininya ya, bukan tentang jumlahnya, tetapi bagaimana memanajemen semua Kualitas ya, pemuritannya ini. kualitas setiap jemaat itu menjadi serupa dengan Kristus gitu, bahasa teologinya begitu ya. Karena satu jiwa dengan 1 juta jiwa itu di hadapan Tuhan buat saya itu sama gitu. Harganya sama, nilainya sama, perjuangannya juga sama gitu. Jadi kalau semakin banyak orang
ya otomatis sih semakin tidak terurus begitu. Nah, tadinya cuma punya 10 jemaat, berkembang jadi 100 jemaat, oke lah masih bisa. Tapi kalau sudah 1000 jemaat dan sebagainya, pendetanya cuma satu dan mengandalkan hanya mengandalkan apanya istilahnya ya, hanya mengandalkan ibadah di hari Minggu, dan itu sudah dianggap sebagai suatu keberhasilan, saya kira tidak begitu. Sangat-sangat kurang gitu. Jadi ini kalau tadi dari sisi orang tua, nah kalau saya sekarang melihatnya dari sisi gembala atau pendeta gitu. Jadi karena tadi pertanyaan soal ini ya, pemuritan di dalam gereja. Tantangannya. Tantangannya itu. Jadi hari ini kalau Anda seorang pendeta, nah mulai tanya Tuhan gitu, apa visi jelas saya buat gereja saya gitu. Jadi kalau Tuhan bilang besarkan gerejamu, besarkan gedungnya, besarkan bangunannya, itu Anda perlu tanya lagi sama Tuhannya itu, apakah benar ini visinya atau tidak gitu. Kok yang dimuridkan gedungnya, bukan jemaatnya gitu. Padahal yang esensi dalam gereja itu sendiri artinya bukan gedung ya. Gereja itu kan ya orang itu loh, orang-orang yang dipanggil keluar terus dikuduskan, itu kan gereja sebenarnya. Nah, itu yang perlu dibangun gitu. Secara rohani. Kalau sekarang kan kita fenomenanya kan gitu kan. Mari jemaat kumpulkan persembahan, kita akan bangun gereja. Itu saya pernah lihat data. Ini saya pernah lihat data dan saya pernah presentasi gitu. Persembahan untuk misi itu hanya 0,0 berapa persen gitu. Sedikit sekali. Untuk gedung banyak ya. Untuk gedung itu hampir 90% lebih gitu. Nah, bayangkan. Nah, itu gambaran Anda, gambaran saya jika melihat kondisi hari ini, bagaimana pemuritan itu berjalan gitu. Untuk misi itu kan tujuannya satu toh, menjadikan semua bangsa itu murid. Jadi misi gereja itu gitu. Nah, dananya berapa? Dananya 0, sekian persen. Nah, untuk gedung berapa? Untuk gedung sih bisa 80% lebih. Bayangkan. Gerejanya gede, tapi hatinya kecil. Sudah menunjukkan prioritasnya Ya, ya. gerejanya kaya, tapi hatinya miskin. Kabar saya seperti itu ya. Jadi bagi Anda yang hari ini mendengar, Anda pendeta, entah hamba Tuhan atau apapun, silakan bergumul kembali gitu. Jadi ini penting sekali ya. Jadi gereja yang hidup. Nah, ini saya nyambung ya. Gereja yang hidup, karena tadi tentang gereja adalah gereja yang memuridkan gitu, menghasilkan murid. Gereja yang berbuah. Buahnya apa ya? Murid itu kan di Yohanes berapa ya? Yohanes 15. Kan kehendak Tuhan itu hanya satu. Kamu berbuah dan buah itu banyak gitu. Nah, banyak dan kekal. Nah, orang itu fokusnya di ininya, di banyaknya, tapi bukan di kualitas buahnya. Itu sih. Oke teman-teman, demikian obrolan kita. Ini baru yang pertama. Baru ya. pengantar ini. Ini baru kulit. Pengantar Baru kulit ini. Nah, nanti tetap ikuti channel Sadik ya, supaya teman-teman juga akan mendapatkan banyak bahasan materi. Tema kita masih banyak tentang pemuritan ya. Jadi tetap bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan banyak informasi berkaitan pemuritan dan banyak hal berkaitan kekristenan. Itu dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.